Ayo jadi pejuang ekonomi umat, raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya. Subscribe, like, and share. Di umat kita, khususnya NU dan umumnya umat Islam, saya menyaksikan satu fenomena yang miris, tapi kadang bingung gimana solusinya. Contoh, hampir semua banyak umat Islam, dan itu pasti juga banyak NU-nya, itu kalau membangun masjid, membangun musola itu nyegatin orang di jalanan itu. Betul nggak? Motor, mobil dicegat. Untuk apa sih? Kencengan. Betul nggak? Ini fenomena di hampir seluruh pelosok negeri ini. Dan saya percaya Sukabumi pasti ada yang begitu. Betul nggak? Ini pertanyaan saya sekarang, itu masalah bukan? Masalah. Betul nggak? Kalau orang luar yang nggak ngerti, malu-maluin, minta-minta di jalanan, bikin macet. Ini orang luar yang menentang. Tapi kita sendiri juga nggak bisa memberi solusi atas problem ini. Coba, kita kan tidak bisa memberi solusi apapun. Kalau mereka butuh duit kok buat bangun madrasah, buat bangun masjid. Sementara masjid butuh 5 miliar, 2 miliar, 1 miliar. Enggak ada yang datang kasih ini duit, tak kasih apa, enggak ada itu. Semua akhirnya kencelengan, pakai proposal kemana-mana. Ini satu keadaan umat kita yang hari ini belum tahu solusinya apa. Tapi di saat yang bersama kita prihatin, gimana cara nyari solusinya? Kita sendiri juga nggak bisa ngomong, mau maki-maki, jadi butuh. Betul nggak? Kita maki-maki, ya akan dibalas maki-maki. Oh, ente nggak maki-maki orang tapi nggak memberi solusi. Betul nggak? Kalau kita maki-maki orang di jalanan, kita tanya butuh berapa sih duitnya? 1,5 miliar, ya udah pulang, mana ketua panitianya? Nih, tak kasih 1,5 miliar, selesai, itu namanya solusi. Betul nggak? Tapi apa ada yang begitu? Nah, itu masalahnya. Betul nggak? Di akhirnya kita pun hanya bisa miris mendengar, melihat fenomena itu tetap berlangsung di mana-mana. Betul nggak? Bahkan yayasan-yayasan yatim piatu, panti asuhan itu sangat banyak yang menggunakan santrinya untuk eksploitasi cari dana. Contoh terakhir yang ribut itu adalah kasus pelecehan seksual 13 santri di Bandung. Itu kan memanfaatkan santrinya untuk cari dana kemana-mana dalam rangka membangun pesantrennya. Ini fenomena ya. Saya ceritakan ini fenomena. Itu fenomena umat kita. Organisasi di NU, mau ranting, mau MWC, mau Ansor, mau Banser, Fatayat, IPPNU, dari tingkat paling bawah sampai paling atas, semuanya cari proposal, ngiderin proposal, dan cari dana mana-mana. Iya Pak ya? Setiap tahun harlah NU. Apa yang dilakukan oleh Ansor? Apa yang dilakukan oleh Banser? Apa yang dilakukan oleh Pergunung? Apa yang dilakukan oleh LB Marik? Apa yang dilakukan oleh PNU? Semua sama. Betul nggak? Melakukan hal yang sama, membuat proposal, mencari dana kemana-mana. Mengapa begitu? Ya karena kasnya kosong. Betul. Karena kas organisasinya kosong. Bayangkan hanya untuk membiayai aktivitasnya sendiri, kita menggantungkan dengan orang lain. Artinya yang namanya kemandirian NU itu masih jauh sekali. Ini fenomena
itu keadaan nyata. Harus ada solusinya. Itulah mengapa akhirnya saya dan teman-teman akhirnya berpikir untuk menciptakan satu alternatif apa yang memungkinkan bisa menjadi solusi. Walaupun yang kami hadirkan seperti Musamad ini belum tentu satu cara yang paling jitu ya. Tapi setidaknya kami mencoba. Nah, gitulah. Bahwa nanti di lapangan Anda setuju tidak setuju, dipakai tidak sepakai itu whatever kumangke. Kira-kira begitulah. Betul nggak? Yang penting kita coba dulu. Karena kalau tidak pernah mencoba, kita tidak pernah menemukan solusi. Kalau takut mencoba, ya tidak pernah ketemu jalan keluarnya. Problem umat yang tadi saya ceritakan nggak pernah menemukan solusi apapun. Kita bertahun-tahun akan seperti itu. Ya, ini akhirnya kita teman-teman berpikir, apa sih yang kita lakukan? Nah, saya dan teman-teman berpikir, semua orang NU pasti butuh beras, pasti butuh odol, pasti butuh kabun, pasti butuh softtek, pasti butuh makanan, betul nggak? Kalau gara-gara tahlilan dilarang, Lailatul Istimewa dilarang, sepi pak ekonomi pak, oh yang muterin ekonomi itu NU, betul nggak? Yang tiap hari memutar ekonomi Indonesia itu NU, warga NU itu punya kontribusi sangat besar. Kenapa? Karena di NU itu dari orang belum lahir kandungan masih 4 bulan sudah selamatan, 7 bulan selamatan lagi, lahiran akikah lagi, terus menikah, terus punya anak, terus meninggal, ada haul. Semua ini adalah event, semua ini aktivitas orang NU dari kita melek sampai mata terlejam. Semua ini adalah aktivitas. Pertanyaannya sederhana. Dari keramaian problem apa yang seperti ini yang dilakukan oleh NU, berapa uang yang diputar? Saya tadi ngobrol sebentar sama Ustaz. Di pondok pesantren ini, beliau bilang sebulan untuk membiayai makan santri berapa Ustaz? 15 juta. Itu habis berakhir di kamar mandi. Betul nggak? Semuanya kita belanjakan 15 juta itu, semuanya ending akhirnya ada di toilet, di kamar mandi. Betul nggak? Berapa juta yang lain warga masyarakat kita di luar sana yang sama seperti Pak Ustadz belanja untuk rumah masing-masing. Anda santri dikirim ke sini ke pondok pesantren, emang bapakmu nggak makan di rumah? Pasti makan kan? Keluarga Anda pasti beli sabun. Jadi atas uang mereka semua ini warga NU, pertanyaannya sederhana, berapa banyak uang yang beredar di kalangan NU dapat apa? Loh, ini katanya NU jumlahnya 100 juta. Kalau klaim 100 juta umat NU itu benar, harusnya NU bisa mandiri dong kan? Perputaran angka yang segitu besar. Tapi kok nyatanya masih kentrengan, masih nyetopin orang lewat di tengah jalan, masih ngidelin proposal kalau mau bikin harlah, kalau mau bikin ini itu dan semua. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, walaupun NU ngurusin orang dari kandungan dewasa sampai meninggal, haul semua diurusi, yang tidak diurusi NU cuma satu.
Apa itu? Makanannya tidak diurus NU, ekonominya tidak diurus NU. Kita hanya menjadi pasarnya saja. Kita hanya tukang olah, hanya tukang makannya aja, ya kan? Kita tinggal makan Indominya. Indominya punya siapa? Kita makan minum Aquanya. Aquanya punya siapa? Kita tinggal pakai odol, Pepsodent, Close Up, punya siapa? Betul nggak? Kita tidak mengambil peran itu. Kita tidak mengambil peran itu. Akibatnya apa? Ya diambil orang. Jadi NU itu berjamaah. Iya. NU itu berjamaah. Berjamaah itu betul. Tapi dalam berekonomi nafsi-nafsi. Ya berjamaah di ekonomi gitu. Iya. Kita paru ke NU gitu. Jadi dalam bersolat, beribadah, ngurusin kita anak lahiran, selamatan, tahlilan, Lailatul Istimewa dan seterusnya. Ini jamaah, Pak. Betul nggak? Tapi giliran produksi air minum sendiri-sendiri, giliran bisnis sendiri-sendiri. LPNO ada, Pak, dari dulu, Pak. Di semua kabupaten kota di negeri ini, lembaga perekonomian NU itu ada. Jadi hablum minallah mah berjamaah, tapi hablum minannas itu berjamaah. Dalam hal tertentu hablum minannas juga berjamaah. Tadi dalam hal ngariungnya. Betul nggak? Dalam hal ngariungnya jamaah. Tapi ekonomi yang ada di dalam ngariung itu datang dari orang luar. Masing-masing. Betul nggak? Di rumah kita ada TV, betul nggak? Ada semua TV. Apakah itu NU yang mendatangkan TV ke rumah Anda? Kita hanya pengguna TV yang baik. Industri TV dipakai di bikin orang lain. Ini masalah yang kita cari solusinya. Itulah mengapa saya berpikir harus ada cara. Harus ada cara. Kalau tidak, selamanya kita bertahun-tahun, NU tidak akan memperoleh manfaat apapun atas uangnya orang-orang NU. Pak Kiai, Pak Ustadz keluar 5 juta. Pesantren lain yang santrinya 5.000. You bisa bayangkan itu. Berapa itu putaran uang makannya mereka dengan santri 5.000, dengan santri 1.000 orang. Ya. Di Cirebon Buntet itu santri 6.000. Berapa angka uang makannya itu semua? Ya. Di Tambak Bulas di tempat Pak Kiai Abdul Salam 15.000 itu santri. Berapa itu putaran uang makan mereka semua? Tapi lagi-lagi tadi datangnya dari luar, kita buang uangnya kemana-mana, NU-nya nggak dapat apa-apa. Ini problem, Pak. Sehingga dengan rasa itu saya berpikir, teman-teman, gimana caranya? Harus ada suatu solusi. Maka itu kita coba hadirkan Nusama. Nusama itu kayak apa? Binatang apa? Nusama itu makhluk apa? Nusama itu makhluk digital. Ya. Jadi jangan Anda bayangkan Nusama itu akan seperti Indomart, Alfamart, warung-warung yang ada di pinggir jalan, tidak. Jadi Nusama nggak punya toko, nggak punya warung. Kenapa saya dan teman-teman tidak menginisiasi seperti itu? Karena untuk mendirikan satu gerai Alfamart semodel itu kita butuh 1,5 miliar. Duit 1,5 miliar itu gimana nyarinya di NU itu? Cari lagi. Sami mawon kan nggak jelas akhirnya. Akhirnya. Jadi nggak ketemu akhirnya. Nah, itulah akhirnya kita teman-teman berpikir kita coba hadirkan satu platform digital Nusama. Singkat cerita, di Nusama itu simpel sekali bisnis ini, Pak.
dari semua problem yang tadi kita ceritakan, muaranya, pangkal masalahnya itu ada di dua hal. Yang pertama adalah cara berpikir kita tentang uang yang kita belikan beras, yang kita belikan tahu, yang kita belikan gas. Uang 15 juta yang Pak Ustadz tadi ceritakan untuk satu pondok pesantren ini, dalam pikiran beliau itu adalah uang konsumtif yang harus habis. Ayo jadi pejuang ekonomi umat, raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya.